Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ainur Rahmat dengan NIM 23000180026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan responsi deep learning saya. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Di mana yang pertama itu kita import library terlebih dahulu, yaitu ada import random, NumPy, Pandas, dan TensorFlow. Yang dimana di sini itu random digunakan menghasilkan data, lalu ada NumPy untuk operasi numeric array, lalu ada Pandas yaitu pengolahan data bentuk table biasanya, dan TensorFlow yang dimana ini untuk membangun melatih model AI. Setelah itu kita memuat dataset dari Hugging Face, lalu kita ada Escalon Model Selection Import Train Test Split yang digunakan untuk membagi data train test. Lalu di sini print TensorFlow yang dimana kita akan menampilkan TensorFlow-nya itu tersendiri dengan versionnya, yaitu di sini. Setelah itu kita membuat random seed yang dimana di dalamnya itu terdapat nilai 42 yang digunakan untuk menetapkan seed nilai awal pada generator angka acak dari library random. Setelah itu ada setup awal pemrosesan data yang dimana kita akan melload datasetnya sebagai berikut. Setelah itu kita print datasetnya untuk menampilkan datasetnya. Tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan merge validation data dan test data yang dimana merge itu menggabungkan dengan kita membuat inisialisasi file data dan dataset ini lalu di dalamnya parameter validation ditampung pada variabel file data di sini digunakan untuk mengambil data pada bagian validation dari dataset. Sama seperti file data di sini kita menggunakan variabel test data, lalu dataset di sini memiliki parameter test yang dimana dia itu nanti akan ditampung pada variabel test data. Setelah itu ada all data di list. Nah, list ini untuk menampilkan file datanya itu sendiri dan ditambah test data yang nantinya akan ditampung di all data atau keseluruhan datanya. Lalu kita akan print total sampelnya yaitu kisaran sampelnya 1503 data. Setelah itu kita create data frame di sini ada input dan target yang dimana input untuk menginginkan kalimat yang salah dan target itu untuk hasil koreksi target output itu sendiri. Nah, di sini terdapat perulangan pada all data itu sendiri, yang dimana incorrect sentence dia memanggil X dan memiliki parameter sentence untuk mengambil kalimat yang mengandung kesalahan dari field disimpan di variable incorrect. Nah, setelah itu pada correctionnya di sini, yaitu sama saja dia akan menampung pada correction di sini lalu kita apa namanya di ditampung pada variable correction. Oke, setelah itu ada input dot append yang dimana dia itu akan menambahkan kalimat yang salah ke dalam list input itu sendiri. Yang dimana untuk correctionnya itu menambahkan kalimat yang benar dalam list input atau dalam list target itu sendiri. Lalu kita itu akan menampilkan PD data frame, input, kita panggil, dan target juga kita panggil, lalu kita akan menampilkan 5 teratas saja. Nah, di sini ya untuk penampilannya. Setelah itu ada shuffle dataset untuk membuat dataset acak. Yang dimana df sampel di sini menggunakan frag-nya 1, random state 42, dan reset index-nya kita menggunakan drop-nya yaitu true, yang dimana digunakan untuk mengambil sampel data secara acak. Nah, ini untuk tampilan sampel data secara acak. Setelah itu ada train validation dan training data split. Yang dimana pada train DF dan time DF di sini kita kita inisialisasikan train test split yang dimana di dalam terdapat DF test size-nya 0,2 dan random state 42. Yang dimana test size ini 0,2 yaitu 20% masukkan ke data time DF dan 80% dimasukkan ke train DF. Setelah itu ada valid DF dan test DF yang dimana
kita inisialisasikan transaksi split yang dimana kita menampung variabel TMDF, test size-nya 0,50 yang dimana nanti setengah-setengah 50% dibagi kepada valid DF dan test DF ini sendiri. Lalu kita menampilkan training, validation, dan testing yang dimana trainingnya kita mendapatkan 1202, validation 150, dan testingnya 151. Setelah itu ada tokenisasi dan padding yang dimana start token di sini yaitu SOS yang berarti token khusus menandai awal kalimat atau disebut dengan start of sequence. Lalu end token di sini EOS yang dimana khusus token yang menandai akhir kalimat atau disebut dengan end of sequence. Lalu di sini ada trend target yang dimana trend target ini kita menginisialisasikan yang atau di dalamnya terdapat parameter start token lalu S dan N token di sini untuk melakukan perulangan setiap kalimat pada kolom target, hasilnya disimpan ke dalam trend target di sini. Setelah itu sama saja seperti valid targets yang dimana ini ada start token dan end token di sini, yaitu melakukan perulangan setiap kali pada kolom valid target yang akan disimpan pada valid target di sini. Setelah itu sama saja seperti test target yang dimana melakukan perulangan untuk setiap kalimat pada kolom target disimpan hasilnya pada di tes target di sini. Oke, selanjutnya kita print trend DF dan kita memanggil targetnya itu sendiri digunakan dan menampilkan targetnya itu sendiri dan digunakan untuk menampilkan seluruh isi kolom target pada data frame trend DF. Setelah itu kita print untuk trend DF-nya kita panggil dan menampilkan hasilnya seperti ini. Setelah itu ada tokenizer yang dimana vocab size kita masukkan inisialisasikan yaitu 12.000 menggunakan 12.000 kata yang paling sering muncul. Setelah itu ada tokenizer yang dimana kita membuat objek tokenizer dari TensorFlow itu sendiri yang kita sudah inisialisasikan di awal tadi. Setelah itu ada numWord sama dengan vocab size yang dimana ini vocab size nanti akan ditampung pada variabel numWord. Setelah itu ada filter yang dimana untuk semua tanda baca khusus dipertahankan. Lalu ada OV token UNK. Nah, pada tokenizer di sini dia itu untuk melatih tokenizer mempelajari semua kata muncul dalam dataset. Oke, setelah itu ada print vocabulary size yang dimana dia itu akan menampilkan jumlah data unik berhasil ditemukan tokenizer yang dimana vocabulary size-nya yaitu 3875. Setelah itu ada content text sequence yang dimana pada trend encoder yaitu mengubah seluruh pada kolom input training menjadi sequence angka hasil yang disimpan pada trend encoder. Setelah itu ada trend decoder yaitu mengubah target training yang sudah diberikan token SOS dan EOS menjadi angka. Setelah itu sama saja seperti valid encoder, valid decoder, test encoder, dan test decoder. Setelah itu ada determine maximum length yang dimana encoder maxLength. MaxLength ini yaitu digunakan untuk trend encoder berisi kumpulan sequence input berupa angka length menghitung jumlah token setiap sequence max mencari nilai panjang terbesar. Oke, lalu ini decodernya. Nah, di sini kita akan menampilkan encoder max length-nya. Lalu kita panggil untuk encoder max length dan decoder max length-nya yang dimana encoder max length-nya 80 dan encoder max length-nya yaitu 79. Setelah itu ada trend encoder, trend decoder, valid encoder, valid decoder, test encoder, dan test decoder yang dimana pada trend decoder ini digunakan untuk melakukan padding pada sequence data encoder agar semua sequence memiliki panjang yang sama yaitu sepanjang encoder max length. Untuk seterusnya mungkin sama saja. Setelah itu pada TensorFlow dataset yang dimana batch size ini kita inisialisasikan atau kita isikan dengan value-nya yaitu 32. Untuk trend dataset di sini kita untuk membuat objek TensorFlow dataset
dari data training itu sendiri yang dimana kita mengambil trend encoder dan trend decoder untuk input kalimat yang salah dan trend decoder yaitu target kalimat yang sudah dikoreksi. Pada trend dataset di sini digunakan untuk mengoptimalkan dataset training sebelum digunakan pada proses pelatihan model. Nah, kita inisialisasikan nih shuffle-nya dengan 1000 digunakan untuk mengacak urutan data training. Di sini ada batch size kita panggil, lalu ada prefect yaitu kita panggil digunakan untuk meningkatkan performa training. Ada valid dataset yang dimana untuk membuat dataset validasi validation dataset dari data encoder dan decoder yang telah diubah menjadi sequence angka. Setelah itu ada valid dataset, test dataset, dan tes dataset lagi. Oke, setelah itu ada cek dataset yang dimana kita melakukan perulangan for input, decoder input in train dataset. Oke, kita langsung aja menampilkan encoder shape-nya dan decoder shape-nya yang dimana encoder shape-nya yaitu 32,80 dan encoder shape-nya 32,79. Setelah itu ada positional encoding yang dimana pada def di sini fungsinya untuk digunakan merupakan fungsi angels digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama getAngels. Lalu setelah itu pada angel range-nya kita menggunakan satu yang dimana ini untuk menghitung laju sudut angel rate berdasarkan dimensi embedding. Lalu di sini ada return position and angel rates yang dimana mengembalikan nilai position dikalikan dengan angel rate-nya itu sendiri. Lalu di sini ada fungsi positional encoding. Di dalamnya terdapat parameter max position and d model atau disebut dengan embedding tadi untuk max positionnya untuk panjang maksimal kalimatnya. Setelah itu ada angel rates yang dimana di sini get angelsnya di dalamnya parameter range max position ini mengambil max position dan setelah itu ada angel range-nya di sini untuk scene. Pada bagian NP-scene di sini digunakan memilih kolom genap dan cost di sini digunakan untuk memilih ganjil. Lalu return cache post encoding type dengan menggunakan tipe datanya float 32. Setelah itu ada import matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Lalu di sini ada max position 50 dan demodelnya 128. Kita inisialisasikan semuanya. Pada post encoding, kita memanggil positional encoding yang dimana di dalamnya terdapat max position dan demodel yang sudah diinisialisasikan tadi. Lalu kita print encodingnya menampilkan. Lalu ini untuk file size ukurannya yaitu lebar 14 dan tingginya itu. Setelah itu ada pack color mask yang dimana digunakan untuk membuat heat map dan CMap atau color map itu menggunakan Viridis menentukan warna heat map. Lalu di sini menampilkan X label, Y label dan color bar-nya. Lalu di sini ada title-nya menggunakan menampilkan sinusoidal positional encoding. Ini untuk visualisasinya. Setelah itu ada PLT figure yaitu sama, tadi lebarnya 14 dan tingginya 5 dan di sini terdapat perulangan yang dimana melakukan perulangan untuk 5 dimensi pertama dari positional encoding. Setelah itu ada X label dan Y labelnya dan menampilkan PT Legend yaitu seperti ini, PLT Legend dan PLT Show untuk menampilkan. Jadi hasil visualisasinya seperti ini. Setelah itu lanjut pada positional encoding. Encoding yang dimana kita itu membuat kelas positional encoding itu membuat kelas baru bernama positional encoding yang dimana fungsinya ada init di dalam terdapat self, max position dan model. Nah, super init ini untuk memanggil construction dari parents class. Jadi ini adalah inheritance dari si kelasnya ini. Oke, kita membuat fungsi call juga untuk dijalankan secara otomatis. Lalu length di sini untuk mengambil panjang kalimat yang sedang diproses, lalu kita return untuk mengembalikan nilai.
Setelah itu ada embedding, kita inisialisasikan yaitu TensorFlow atau disebut TF keras layer embedding yang digunakan untuk membuat embedding layer. Lalu input dimnya itu sebanyak 1000 dan output dimnya itu 128. Nah, yang dimana untuk sampel inputnya kita membuat input contoh berupa token ID. Nah, seperti ini contohnya. Lalu X di sini untuk menampung variable embedding yang dimana di dalamnya sampel input yang telah kita buat tadi di sini. Lalu kita print, menampilkan, setelah itu layernya position encoding membuat layer posisional. Lalu ini mendukung maksimal 100 posisi token dan demodelnya 128. Lalu outputnya nanti kita membuat variabel baru yaitu player yang di dalamnya terdapat ada variabel x dan kita tampung pada output sini. Lalu kita tampilkan dengan embeddingnya 2,5,128 dan output shape-nya yaitu 2,5,128. Lalu di sini ada print embedding vector. Lalu kita munculkan semuanya, ini dia hasilnya. Setelah itu ada 4.1 ada hyper parameters yang dimana kita inisialisasikan nomornya 3 dan mode 128 6 headnya 8 bit size-nya 32 dan seq length-nya encoder max length lalu DFF-nya yaitu 512 dan dropouts-nya 0,1 multi-head attention block yang dimana kita menginisialisasikan sampel input dan memanggil TF random uniform yang dimana di dalamnya terdapat batch size, sex length, dan demodel. Lalu kita print saja dan hasilnya 32, 80, dan 128. Pada MHA atau yang disebut dengan multi-head attention di sini yaitu digunakan untuk menghitung mekanisme pada transformer. Yang lalu setelah itu ada output MHA yang dimana query di sini sama dengan sampel input, value-nya sama dengan sampel input dan key-nya sama dengan sampel input yang dimana dan menampilkan output shape-nya yaitu 32, 80, 128. Setelah itu ada output return attention score yang dimana sama saja seperti tadi yaitu mengembalikan nilai return attention score-nya menjadi true. Lalu kita print out shape-nya dan print score step-nya dan mendapatkan 32, 8, 80, 80 untuk score shape. Lalu di sini ada import matplotlib. Setelah itu kita ingin membuat visualisasinya yaitu file size-nya yaitu lebarnya 6 dan tingginya 5 dan m show-nya kita tampilkan dan color bar X labelnya, Y labelnya, dan title kita akan tampilkan dengan PLT show di sini. Dan ini visualisasinya. Oke, setelah itu ada pending max yang dimana TF konstannya digunakan untuk membuat tensor konstan tensor flow. Lalu di sini ada tipe datanya INT32, lalu di sini padding match yang menggunakan batch size. Ini batch size-nya 5, ini query length-nya dan key length-nya 5 juga. Nah, di sini kita buat inisialisasi dummy yang dimana dummy ini dan TF random uniform dan yang nanti akan ditampung pada variabel dummy di sini. Oke, setelah itu ada max output MAH menjalankan layer multi-head attention yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu seperti tadi, query sama dengan dummy, value sama dengan dummy, key sama dengan dummy, attention max padding-nya. Setelah itu kita munculkan atau kita tampilkan, yaitu hasilnya seperti ini. Setelah itu ada kelas multi-head attention, yang dimana ini kelasnya sama saja seperti tadi, dan superunit memanggil construction parents kelasnya, dan panggil kembali. Oke, setelah itu ada feedword network, attention layer, multi-head attention layer, dan di model itu diinisialisasikan 128 dan headnya 8. Output attentionnya, sample input, dan sample input. Lalu kita print, dan ini batch size, ini sequence, dan ini embedding dimensionnya itu untuk nilai. Lalu sama saja ini untuk encoder, the transformer, yang dimana kita membuat kelas feed forward network, lalu kita membuat fungsi init, lalu super init ini untuk memanggil si kelasnya ini sendiri. Setelah itu kita panggil di sini, lalu return x mengembalikan nilai x-nya.
Oke, setelah itu ada sampel yang dimana berisikan TF random uniform. Ini untuk inisialisasi batch size, ini length-nya, dan di sini yaitu dia model biasanya 128. Oke, benar. Encoder layernya kita membuat kelasnya encoder layer, lalu kita memanggil dev init, membuat fungsi, lalu ini sama saja membuat konsep parent class, lalu ada self, ffn, layer norm 2, menstabilkan training, mempercepat konvergensi ya untuk layer normnya, lalu dropout untuk digunakan untuk mengurangi overfitting, dropoutnya kita membuat dua layer, lalu ini input encoder training max padding, memanggil. Oke, setelah itu ada implementasi encoder lengkapnya, yaitu encoder lengkapnya di sini. Parameter ini digunakan untuk hyperparameter yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi di sini untuk batch size-nya, jumlah token, dan embedding dimension yang memasukkan data dummy ke encoder layer, yaitu ditampung di variable input, di variable output, lalu menampilkan ukuran output encoder layernya. Oke, setelah itu ada test with max, yang dimana max ini membuat dua kalimat, 5 token valid, 3 token padding. Jadi hasilnya seperti ini, lalu dia akan menampilkan encoder layer padding max-nya yaitu 2, 8, 8. Yang dimana step encoder paddingnya 2, 8, 8, 2, 8, 1, 2, 8 untuk embeddingnya. Lalu ini decoder layernya. Kita membuat kelas yaitu encoder. Yang dimana jumlah encoder layer, dimensi embedding, jumlah attention head, dimensi fn. Yaitu nilai-nilai seperti ini. Setelah itu untuk memanggil constructor parent class-nya, yaitu kita menyimpan dimensi embedding, lalu menyimpan jumlah layernya. Setelah itu kita mengubah token ID, membuat posisi encoding, yaitu di sini, terus encoding, dan seterusnya. Di sini ada dropout tadi, lalu kita panggil kembali, membuat fungsi call. Setelah itu kita membuat variabel yaitu x, dia untuk menampung self embedding, tfmat sqrt, dan self post encoding, dan juga self dropout, dan melakukan perulahan dan mengembalikan nilai x-nya itu sendiri. Nah, di sini pada bagian encoder kita isikan 6 layernya 4, demodel 128, 6 headnya 8, DFF-nya 512, dan vocab size-nya 12.000, dan maksimum positionnya yaitu 100. Setelah itu ada sampel input TF constant. Nah, di sini dia akan memunculkan padding max-nya 0000 dan mendapatkan skor 27128. Setelah itu ada implementasi decoder lengkap, yang dimana kelas decoder layer kita buat seperti tadi, masih sama, self MAH, MH2, FFN di sini, lalu ada layer norm 1, 2, dan nah ini robotnya kita membuat 3 dan kita menggunakan fungsi call kembali. Oke, dan mengembalikan nilai out 3-nya yang di sini. Setelah itu ada kelas decoder. Kita membuat kelas decodernya, kita membuat fungsi yaitu def init-nya, lalu kita di dalamnya terdapat parameter self, 6 layers, demodel, 6 heads, DFF, vocab size, maximum position encoding. Dropout-nya kita membuat inisialisasi menjadi nilainya yaitu 0,1. Kita panggil super init juga. Setelah itu ada post encoding, dropout-nya juga. Setelah itu fungsi call kembali, dan kita akan memanggil return x-nya itu sendiri, nilai x-nya itu sendiri. Lalu di sini ada tes decoder, yang dimana decoder ini sama ya seperti tadi, inisialisasi DFF 512, vocab size-nya 12.000, dan maximum position encoding-nya 100. Setelah itu ada encoder output, yang dimana ini membuat output encoder palsu atau data dummy-nya untuk pengujian decoder. Yang dimana dua ini batch size, 10 ini panjang sequence encoder, dan 128 itu yaitu D-modelnya. Lalu di sini akan membuat input untuk decoder. Nah, ini untuk kalimat pertama, ini untuk kalimat kedua.
Output decodernya itu untuk memanggil model decoder yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini inputnya, ini encoder outputnya. Lalu kita print shape-nya aja. Lalu ini 2, 4, 1 dalam. Fungsi masking di sini. Kita membuat fungsi create padding marks yang dimana sequence itu berisi token input. Lalu di sini ada marksnya itu sendiri untuk mengecek apakah token tidak sama dengan nol. Nih di sini. Lalu ada marks sama dengan marks yang dimana menambah dimensi baru. Lalu sequence length-nya di sini untuk mengambil jumlah token. Lalu marks di sini untuk memperluas ukuran marks atau broadcast to di sini. Dan return marks untuk mengembalikan nilai marksnya itu sendiri. Oke, tes yang digunakan untuk menguji fungsi create padding marks, yaitu kita membuat variabel sampel untuk menampung TF konstan yang dimana kita ada kalimat satu dan kalimat dua di sini, kalimat satu dan kalimat dua. Lalu marks, create padding marks dan sampel. Kita masukkan si sampel ini. Lalu kita print marksnya. Nah, print marks ini karena panjangnya 5. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu def create loop head marks yang digunakan fungsi yang digunakan membuat look head marks kasual pada decoder transformer. Lalu kita mengembalikan nilai return untuk mengambil bagian segitiga bawah dari matriksnya itu sendiri. Lalu di sini ada marks create look head, kita mengambilnya 5 sama seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ada membuat fungsi create decoder self retention marks yang dimana di dalamnya terdapat target untuk sebagai parameter ya. Nah, di sini sequence nya untuk mengambil jumlah token, lalu look ahead max-nya itu membuat look ahead max-nya itu sendiri, lalu itu membuat padding max di sini, lalu menambah dimensi, lalu menambah dimensi look ahead max, dan return itu menggabungkan kedua max-nya itu sendiri. Lalu di sini ada fungsi create cross attention marks yang digunakan untuk maksnya pada decoder transformer, yaitu di sini ada encoder input dan decoder input. Setelah itu ada source length yaitu mengambil panjang sequence encoder dan target length itu mengambil panjang sequence decodernya. Lalu max di sini untuk mengecek token encoder padding. Lalu max di sini newa 6 newa 6-nya itu untuk menambah dimensi dan maxnya ini pada bagian broadcast untuk bantu cross attention. Lalu kita memanggil nilai kembali untuk marksnya itu sendiri. Setelah itu ada def create marks yaitu encoder input, decoder input yang dimana encoder di sini maksud untuk membuat apa namanya inisialisasi variabel untuk menampung create padding marksnya. Lalu untuk decoder self attention marks untuk decoder self attention, lalu cross attention marks yaitu membuat marks encoder decoder attention cross attention. Lalu returnnya di sini untuk mengembalikan nilai 3 marks sekaligus. Setelah itu ada transformer yang dimana kelas transformer kita buat kelas lalu kita apa namanya membuat fungsi init yang dimana terdapat dalam parameternya di sini mendapatkan dropoutnya yaitu 0,1 lalu panggil super init kembali lalu di sini ada self encoder lalu ada self decoder yang dimana untuk otomasi diisi sebagai adalah objek khusus yang disebut ellipse yang tadinya harusnya isi titik-titik tetapi saya mengisikan kembali seperti ini karena jika titik-titik dia tidak akan terbaca pada bagian bawah sini. Transformernya kita isi inisialisasikan seperti ini. Lalu untuk encoder inputnya dia terdapat dua kalimat, ini kalimat pertama dan kalimat kedua. Lalu decodernya juga ini kalimat pertama dan kalimat kedua. Lalu kita print marks-nya dan print mark set-nya. Lalu pada output sini kita panggil transformer yaitu encoder input dan decoder input. Lalu print output set. Tampilannya seperti ini. Mendapatkan skor 2, 3, dan 12.000. Lalu di sini ada predicted IDS yang dimana ARG Max berfungsi untuk mengambil kata memiliki probabilitas tertinggi dari output transformer dan kita print lalu predict IDS-nya itu sendiri. Nah, kita melakukan percobaan. Yang percobaan pertama yaitu menggunakan epoch 70 yang dimana
kita menggunakan import TensorFlow, ada NumPy, dan import time. Lalu di sini ada transformer untuk menginisialisasikan num layers lagi, dan model dan seterusnya. Lalu di sini ada loss object, keras, dan sebagainya, yaitu from logits kita inisialisasikan sebagai true untuk memberitahu TensorFlow bahwa output model masih berupa logis. Ini ya, logis. Reductionnya kita menggunakan non, digunakan untuk TensorFlow langsung menghitung rata-rata lossnya itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi loss function yang dimana parameternya real dan pred. Yang dimana loss di sini kita membuat loss object tetap kita memanggil real dan pred. Nah, max di sini ada tf cache-nya. Oke. Setelah itu return melakukan perhitungan dan mengembalikan nilainya ya. Setelah itu ada depth accuracy function yang dimana itu berfungsi untuk menghitung akurasi training model transformer yang dimana match di sini membandingkan prediksi dengan jawaban sebenarnya, ya max-nya untuk membuat max, mengabaikan pad token validation. Match di sini menghilangkan kontribusi pad token pada akurasi, dan di sini yaitu untuk menghitung akurasinya. Setelah itu optimizer. Optimizer kita menggunakan keras, dan di mana optimizer kita sekarang menggunakan Adam, dan loading rate-nya yaitu 1E min 4 atau bisa dengan disebut juga 0,00001. Setelah itu ada trend loss-nya, lalu ada trend akurasinya. Lalu di sini ada for encoder melakukan perulangan yang dimana mengambil satu batch pertama dari dataset training. Lalu di sini mengambil semua token kecuali token terakhir. Lalu sini untuk mengambil semua token kecuali token pertama. Setelah itu dia akan menampilkan lossnya yaitu 9,41 dan akurasi 0,0. Ini untuk data untuk tahap awalnya, belum menggunakan trainingnya. Lalu di sini ada fungsi yaitu trend step, yaitu di sini untuk mengubah fungsi Python menjadi TensorFlow graph, yang dimana ini adalah tf.function. Lalu di sini untuk mengambil semua token kecuali token terakhir, di sini kecuali token pertama. Oke, setelah itu ada optimizer, ada menentukan gradiennya, ada menentukan optimizernya, dan di sini adalah menentukan akurasinya itu sendiri. Setelah itu ada trend loss, reset state yang berfungsi untuk mengosongkan nilai metrik sebelumnya. Lalu di sini ada perulangan, melakukan encoder input, decoder target, dan mengambil sampai trend dataset. Oke, setelah itu kita print menampilkan loss dan akurasinya, yang dimana masih tetap sama, lossnya 9,4 dan akurasi 0,6. Nah, di sini kita melakukan uji latih ya, dengan menggunakan epoch-nya 70. Lalu kita lihat dengan epoch 70, hasil akhirnya yaitu kita mendapatkan lossnya 0,429, akurasinya 0,99, yang dimana ini untuk itu terlalu jauh. Jadi masih bisa dikategorikan sebagai overfitting. Lalu di sini evaluasi modelnya transform save image-nya dengan save-nya menamakan transform wake.h5. Model evaluation. Nah, tes loss di sini, ada tes akurasi di sini. Lalu setelah itu diinisialisasi kembali, tes loss-nya dot reset state, dan akurasinya reset state kembali. Nah, di sini melakukan perulangan batch, encoder input, dan decoder target, enumerate test dataset. Oke, setelah itu ada prediction dan transformer, yaitu encoder input dan decoder input. Di sini ada trainingnya yaitu false. Dan print test loss dan test accuracy, yang dimana kita mendapatkan test lossnya yaitu 4,9 dan akurasinya 0,52 atau 52%. Setelah itu ada inference koreksi tata bahasa, transform slot wake, dan kita simpan di wake h.5. Di sini transformer wake.h5. Setelah itu ada fungsi prediksi.
Yang dimana sentence di sini fungsinya digunakan untuk melakukan prediksi koreksi kalimat menggunakan transformer yang telah dilatih. Oke, setelah itu ada encoder input dan dimana ini ada sentence di sini. Lalu ini menyesuaikan panjang kalimat dengan panjang maksimum encoder itu sendiri. Lalu ada paddingnya itu post, truncatingnya itu post, yang dimana pada padding post ini menambahkan nilai 0 di belakang kalimat dan truncating post ini memotong token yang melebihi panjang maksimum. Setelah itu ada encoder input mengubah data menjadi tensor flow, tensor agar dapat diproses oleh model transformer. Setelah itu ada S token, start token, mengambil token start dan end. Setelah itu ada inisialisasi output sequence. Di sini ada inisialisasi grading decoding. Lalu ada tag last token prediction. Di sini prediction keseluruhan mengambil hasil prediksi dan memilih token untuk probabilitas tertinggi. Nah, terdapat kondisi prediction ID sama dengan kemudian and token ID untuk menghidupkan suatu prediksi dan di break. Lalu ini menambahkan token hasil prediksi di sini. Lalu kita convert to back to kita word di sini tokenizer untuk mengubah token prediksi kembali menjadi kalimat. Lalu return word untuk mengembalikan kalimat hasil koreksi sebagai output fungsinya itu sendiri. Setelah itu kita memanggil sentence yaitu kita uji apa namanya kata kalimat kata atau kalimat she go to school every day yaitu kita memanggil prediction, kita membuat variabel prediction, kita memanggil predict dan di dalamnya terdapat sentence yang dimana kita menampilkan input dan kita menampilkan sentence-nya. Lalu kita print prediction, menampilkan prediction dan kita akan memunculkan prediction dan mendapatkan hasil seperti ini. Input she go to school every day dan prediksinya she go to school or experience. Ini dengan menggunakan epoch 70. Nah, percobaan kedua menggunakan epoch 68. Oke, kita langsung saja mungkin langkah-langkahnya sama saja, kita langsung ke akurasinya. Nah, untuk akurasinya dia bagian sini. Untuk epochnya dia pada epoch 68 yaitu lossnya 2 dan 2,1 dan akurasinya 0,62 berarti ada penurunan sedikit. Lalu evaluasi modelnya yang dimana kita mendapatkan tes loss yang 4,2 dan tes akurasinya 0,43 atau 43%. Oke, setelah itu di sini inputnya si go to school every day dan prediksinya si go to school about fact. Oke, setelah itu ada percobaan ketiga yaitu dengan epoch 66. Sama saja untuk langkah-langkahnya. Lalu kita masuk ke epoch-nya saja yaitu epoch 66. Pada epoch 66 kita mendapatkan hasil akhirnya itu loss-nya 2,2 dan akurasinya 0,6. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu untuk evaluasinya yaitu tes loss-nya yaitu 4,2 dan tes akurasinya 0,43 yaitu kisaran 43%. Setelah itu dia akan memprediksi inputnya si go to school every day dan prediksinya si have to school. Jadi kurang untuk memprediksinya dia itu kurang. Lalu percobaan keempat kita menggunakan epoch 80. Oke, epoch 80 kita menghasilkan nah lossnya 1,7 dan akurasinya 0,69. Agak meningkat dibandingkan data epoch sebelumnya. Lalu di sini tes loss-nya yaitu 4,1 dan tes akurasinya 0,45 atau bisa ya, bisa dipersenkan yaitu 45%. Setelah itu kita ingin mengetahui inputnya yaitu she go to school every day dan prediksinya she go to school more cars. Ya. Percobaan kelima yaitu dengan menggunakan epoch 77. Epoch 77 dia menghasilkan
Aku lossnya itu 1,8, akurasinya 0,68. Oke, dan evaluasi skornya yaitu tes lossnya 4,1 dan akurasinya 0,44, yaitu 44%, kisaran segitu. Lalu setelah itu ada inputnya yaitu she go to school every day. Prediksinya she go to school. Oke. Pada percobaan ke-6 saya itu menggunakan epoch 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 90, yang dimana hasil pada epoch 90 yaitu lossnya 1,4 dan akurasinya 0,75. Oh, cukup besar juga. Tapi ini mungkin overfitting. Setelah itu, nah, tes lossnya itu 0,4 dan tes akurasinya 0,45. Ya, cukup seimbang, balance. Jadi 45% untuk akurasinya. Setelah itu untuk hasilnya, she go to school every day. Prediction-nya yaitu she go to school with school day. School. Yaitu percobaan ketujuh saya menggunakan approach 85. Yang mana approach 85 kita mendapatkan lossnya 1,5 dan akurasinya 0,72. Lalu evaluasinya yaitu tes lossnya 4,2 dan tes akurasinya 0,45, yaitu 45%. Pada bagian inputnya she go to school every day dan prediksinya dia she go to school, a school into school. Oke, pada episode 8 saya mencoba epochnya yaitu 95. Yang dimana 95 ini mendapatkan hasil lossnya yaitu 1,3 dan akurasinya 0,77. Dan kita lihat untuk model evaluation yang dimana mendapatkan tes loss 4,2 dan tes akurasinya 0,47 atau disebut 47%. Lalu di sininya dia menginputkan she go to school every day dan prediksinya she to school once a lot. Dan percobaan ke-9 saya menggunakan EPOD 100 yang dimana EPOD 100 ini mendapatkan hasil lossnya 1,1 dan akurasinya 0,8, cukup tinggi. Evaluasi modelnya mendapatkan 0,47 dan lossnya 4,1, 47% untuk akurasinya. Dan hasilnya yaitu she go to school every day dan prediksinya she go to school business. Oke. Dan percobaan terakhir untuk percobaan ke-10 yaitu 110 iPod-nya. Yang dimana iPod 110 di sini mendapatkan hasil yaitu lossnya 0,9 dan akurasinya 0,84. Oh, model evaluationnya kita mendapatkan tes lossnya 4,2 dan akurasinya 0,48 atau 48%. Oke, kita lihat di sini she go to school every day dan prediksinya yaitu she will go to school and school. Oke, mungkin itu 10 percobaan dari saya untuk hasil analisis akhirnya berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Model TensorFlow dilatih menggunakan berbagai jumlah epoch mencari konfigurasi yang menghasilkan performa terbaik. Selama proses pelatihan terlihat bahwa nilai loss terus mengalami penurunan seiring bertambahnya epoch. Sementara nilai akurasi mengalami peningkatan secara bertahap pada awal pelatihan seperti epoch 1 hingga 50 dan pembelajaran sehingga akurasi diperoleh relatif rendah. Memasuki epoch 60-90 meningkat akurasi menjadi lebih signifikan. Model mampu mempelajari pola kesalahan tata bahasa dengan lebih baik. Setelah itu ada hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin banyak epoch digunakan, model mampu mempelajari data pelatihan dengan baik yang ditandai dengan meningkatnya akurasi, menurunnya nilai loss. Namun peningkatan pada uji tidak sebesar peningkatan pada data pelatihan. Oke, selain itu, pada hasil prediksi kalimat menunjukkan bahwa model mampu melakukan koreksi terhadap kalimat yang salah meskipun masih terdapat beberapa kesalahan susunan kata, pemilihan kata, hasil prediksi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan menggunakan epoch lebih
besar memberikan performa model dan konfigurasi terbaik diperoleh pada iPod 110. Nah, di sini ada kesimpulan dan perbandingannya. Berdasarkan percobaan yang dilakukan pada beberapa nilai AirPods yang telah saya lakukan, yaitu 66, 68, 70, 77, 80, 85, 90, 95, 100, dan 110. Terlihat bahwa peningkatan jumlah AirPods memberikan dampak positif terhadap kemampuan model dalam mempelajari data itu sendiri. Pada AirPods 66, model memperoleh training 62,48% dan tesnya yaitu 43,01%. Performanya relatif rendah saat AirPods dinaikkan menjadi 68 dan 70. Oke, setelah itu lanjut lanjut AirPods 77 80 training akurasi meningkat sekitar 68 sampai 69% sehingga tes akurasi pada kisaran 44 sampai 44,97% sampai 45,38%. Meskipun kemampuan model pada data pelatihan meningkat, peningkatan pada data pengujian masih belum terlalu signifikan. Selanjutnya pada episode 85 dan 90, model mencapai training akurasi lebih dari 72 dan 75%. Tes akurasi masih berada pada rentang 45 sampai 46% sehingga kemampuan generalisasi model belum meningkat secara drastis. Nah, pada performa model peningkat 9 AirPods 95 dan 100. Pada 95 diperoleh training akurasi sebesar 77,44% dan tes akurasi 47,05%. Sedangkan pada iPhone 100 meningkatkan menjadi training akurasinya 80,47% dan tesnya yaitu 47,59%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memperoleh manfaat dari penambahan AirPods dan belum mengalami penurunan performa pada data uji. Hasil terbaik diperoleh pada AirPods 110, yaitu trainingnya akurasi 84,51%, lossnya sebesar 0,9, dan tesnya akurasinya yaitu sebesar 48,25%. Oke, ini untuk perbandingan AirPods-nya yang yaitu tes akurasinya. Jadi paling tinggi itu tes akurasinya pada AirPods 110, yaitu 48,25%. Jadi paling tinggi berdasarkan keseluruhan dapat disimpulkan iPod 110 menghasilkan skor evaluasi terbaik karena memiliki nilai tes akurasi tertinggi dan loss terendah. Nah, di sini mendapatkan informasi yang didapatkan pada responsi ini diperoleh pemahaman mengenai implementasi arsitektur transformer untuk tugas grammar error correction atau disebut GEC. Model dibangun menggunakan komponen utama transformer seperti multi-head, attention, feed-forward network, encoder, decoder, serta mekanisme masking mengatur proses perhatian attention. Berdasarkan beberapa jumlah epoch berada pada diperoleh bahwa iPod 110 memberikan hasil terbaik training akurasi sebesar 84,51% dan loss sebesar 0,95 dan tes akurasinya sebesar 48,25%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan pembelajaran yang cukup baik dalam melakukan koreksi sebuah kalimat. Meskipun terdapat indikasi overfitting ringan, karena selisih antara akurasi, pelatihan, dan pengujian cukup besar, performa pada uji masih mengalami peningkatan, sehingga model belum mengalami overfitting yang signifikan. Setelah itu ada umpan balik keseluruhan praktikum hingga responsi. Secara keseluruhan, praktikum deep learning awal hingga responsi telah berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan model pembelajaran mesin, khususnya arsitektur transformer yang pada responsi ini melalui rangkaian praktikum yang dilakukan mahasiswa. Tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mampu mengimplementasi berbagai komponen penting seperti embedding layer, positional encoding, multi-head attention, encoder, decoder, hingga proses pelatihan dan evaluasi model. Kegiatan praktikum juga membantu meningkatkan kemampuan dalam membaca, memahami, memodifikasi kode program menggunakan TensorFlow. Selain itu, proses eksperimen dengan berbagai parameter seperti jumlah epoch dan evaluasi performa model memberikan pengalaman nyata dalam menganalisis hasil pelatihan mendeteksi kemungkinan terjadinya overfitting.
Responsi yang dilakukan menjadi sarana untuk menguji pemahaman konsep sekaligus kemampuan menjelaskan hasil implementasi yang telah saya buat. Secara keseluruhan, praktik ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai deep learning, melatih kemampuan analisis hasil eksperimen, serta memberikan pengalaman langsung dalam membangun dan mengevaluasi model berbasis transformer. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.